Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faik Zulfa, mahasiswa SPI UIN Salatiga semester 7. Dan perkenalkan, samping saya ini adalah narasumber saya bernama Haikal Rizky. Nah, kenapa saya mewawancarai dia? Soalnya waktu pas masih Covid saya pernah menjalankan bisnis bersama, yaitu membuka warung nasi jeruk bersama tiga orang, saya, dia, dan juga salah satu teman saya gitu. Nah, semoga untuk narasumber selalu sehat, keluarganya sehat, lancar rezekinya, terus semua keluarganya sehat. Amin. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa tujuan saya kesini adalah untuk mencari tahu tentang warung nasi jeruk yang waktu itu kita buka bersama. Oke. Terus boleh saya izin untuk mewawancara Anda? Silakan. Kalau begitu mari kita mulai langsung saja. Boleh. Sebenarnya bukan tentang bagaimana saya bertanya kepada narasumber ya, tapi di sini konteksnya adalah saya dan narasumber saya sama-sama pendiri dari warung nasi jeruk. Jadi mungkin kita bisa sama-sama saling sharing. Yang saya tanya nanti kita bisa jawab bersama. Pertanyaan pertama, bagaimana sejarah berdirinya warung nasi jeruk? Sejarah berdirinya udah tahu kan? Kan lu narasumber. Iya. Jadi waktu itu kan kita karena lagi emang libur semester kan ya. Suaranya gedein. Ya, waktu itu kita lagi libur semester berapa sih? Bukan libur semester, lagi Covid. Iya, lagi online. Karena lagi Covid online. Terus kita juga emang lagi libur semester waktu itu. Iya. Ya emang karena Covid juga, jadi kita bertiga emang suka ngumpul di warung nih. Ini warung saya. Emang kita lagi ngumpul, terus sama sering main juga di sini. Akhirnya kepikiran tuh, daripada main-main terus, gimana kalau kita bikin nyoba usaha gitu. Kepikiran, terus akhirnya ada teman saya yang satu ini kepikiran. Namanya siapa namanya Arsi. Nah ini kita bertiga. Nah ini Arsi ini dia yang ngusulin buat bikin warung nasi jeruk. Karena waktu itu saya pernah bikin nasi jeruk, katanya nasi saya enak. Kalau misalnya saya lengkapin lagi, jadi kita tuh bertiga emang sering ngumpul. Jadi kita bertiga tuh emang temen satu MTS dulu. Terus sampai sekarang kita kuliah juga masih sering nongkrong bareng. Tapi nongkrong kita tuh kayak rada beda sama orang-orang lain. Kalau orang lain nongkrong ngopi mungkin ke tempat kopi atau ke warkop. Kalau kita nongkrong ke sini, ke tempat ini, kita masak. Waktu itu kita pernah masak ayam katsu, terus spaghetti, terus banyak kari, terus mie. Ini dia paling sering soalnya paling murah, paling gampang dibikin. Ya, terus karena waktu itu kita nyoba-nyoba, bukan kita sih sebenarnya, dia nyoba bikin nasi jeruk dan ternyata enak. Akhirnya kita kepikiran, kenapa kalau kita nggak buka warung nasi sendiri? Soalnya waktu itu lagi Covid juga, karena di rumah jadi kan kita juga otomatis nggak sering dapat uang jajan bulanan kan. Iya. Akhirnya kita kepikiran, ya udahlah kita coba nyari duit sendiri gitu. Kita kepikiran buat akhirnya mendirikan warung nasi jeruk bersama dengan saya, Haikal, dan teman saya bernama Arsi. Terus sejak kapan kita mulai berusaha? Sejak kapan? Sejak itu tahun berapa sih? 20 ya? 2021 atau 20? Ya, 21 ya, sejak 2021. 3 bulan sebelum puasa. Iya, Pak. Iya. 2021 3 bulan sebelum puasa. Ya, kita 2021 3 bulan sebelum usaha. Kita cuma 3 bulan doang sebelum puasa. Terus berapa lama kita mulai usaha sampai dengan sekarang? Kalau ditanya mungkin kita selama 3 bulan membuka warung tuh hanya selama 3 bulan, yang dimana kenapa berhenti? Itu berhenti karena waktu itu kan si Arsi baru dapat magangan juga. Akhirnya kita berhenti. Terus juga lu kan ngusulin buat lu doang berdua sama gua. Cuman guanya suaranya gedein. Iya. Ulang. Udah suaranya kecilan. Jadi waktu itu kita berhenti karena teman kita yang satu ini, si Arsi, dia udah dapat magangan. Dia sebelumnya emang pengen magang. Jadi dia dapat magangan, sisa saya doang sama Faik.
baik ngusulin buat bikin kita tetap jalan, cuman pindah tempat. Cuman sayangnya keberatan. Terus juga emang bentar lagi emang juga pengen offline, jadi nanggung juga kalau pengen diterusin. Ya udah akhirnya kita vakum dulu nyampe situ. Nggak tahu nanti ke depannya. Jadi kita waktu itu berhenti sebenarnya dari waktu awal kita mulai usaha ini, kita juga udah sempat kepikiran kayaknya bentar lagi kuliah mau masuk offline gitu. Terus salah satu teman kami juga masuk tempat magang yang akhirnya dimana waktu masih awal berdiri, ya udahlah kita mulai aja dulu gitu. Kalau misalnya ternyata cukup menjanjikan, nanti kita bakal lanjut lagi setelah setelah semua yang kita lalui ini gitu. Misal setelah magang atau setelah kita kuliah, kita insya Allah bakal melanjutkan usaha yang telah kita bangun. Jadi kurang lebih usaha kami tuh berjalan selama 3 bulan. Kurang lebih selama 3 bulan. Terus modal awal berapa? Modal awal tuh kalau kita tuh modalnya bahan doang ya. Kalau alat itu udah ada semua. Duit kan kita waktu itu patungan duit juga pertama. Iya, patungan duit. Berapa sih? 250 ya? Itu kan cuma buat bahan-bahan doang. Yeah. Alat-alat kita nggak perlu modal lagi. Jadi waktu itu modal awal tuh ya 300 kurang lebih. Itu bahan doang. Alat-alatnya emang nggak pakai ini, cuma emang udah ada alatnya. Kita waktu itu modal tuh sekitar 200 sampai 300 ribu per orang. 300 kurang lebih. Per orang? Per orang? Iya, per orang. Oh, iya. Per orang. Oh, iya, per kan orang. yang apa namanya, lu bagi-bagi tester, kan pakai modal. Iya, pakai modal. Abis itu kita beli lagi bahan baru kan. Jadi 200 sampai iya kan? Berarti 200 Jo, 200 per orang. 200 ya? 300 kebanyakan. Oh ya, 200, sekitar 200 ribu per orang. Yang kita bisa menekan harga untuk modal karena pertama kita udah ada tempat. Kebetulan tempatnya di samping bangunan ini. Terus juga kita udah ada gerobak yang waktu itu kebetulan juga ibunya Haikal ini paginya jualan nasi uduk. Nah, terus karena malamnya gerobak yang nggak dipakai, jadi kita yang pakai. Kita yang pakai. Terus juga buat alat-alat ya dari rumah masing-masing. Kenapa enggak? Habis itu biaya produksi menjadi berapa? Biaya produksi jadi waktu itu kita tuh nasi jeruk kan berarti ada nasi, terus ada lauknya juga, ada kerupuk. Jadi waktu itu kita 3 orang tuh kita bagi tugas. Haikal yang bikin nasi, terus saya sendiri bikin lauk, ada kentang balado, terus ada juga sos apa lupa. Gue lupa. Apa lagi sih lo? Kentang balado, terus ayam suwir, terus sama usus bakar. Ya, usus bakar. Kalau saya bagian bikin nasi jeruk, kerupuk, terus apa lagi? Sambal matah ya. Udah ya. Terus yang Arsi ini teman kita yang terakhir ini, dia tugasnya untuk mengatur keuangan kita. Jadi administrasi. Ya, semua buat urusan perdagangan, misal kayak promosi ke Gojek, promosi ke teman-teman, terus juga yang mencatat keuangan kita tuh urusan Arsi, urusannya dia. Coba lu jabarin itu buat dapetin apa namanya, 1 kali stok buat jualan itu habis duit berapa buat nasi jeruk sama sambal? Kalau sehari itu nasi, beras biasanya kita 5 liter, beras 5 liter, terus cabenya nggak dihitung kiloan sih, cabenya sedapatnya aja yang ada di dapur, kayak kira-kira sih. Yang penting itu 1 mangkok cabe keisi penuh, cabe sambal matahnya. Kalau kerupuk itu emang udah digoreng banyak terus kita stok, jadi tinggal langsung salin aja kalau emang udah habis yang di ember. Kita naruh di ember. Jadi habisnya berapa? Habisnya kira-kira. Ya, kalau untuk yang nasi sama cabe. Iya. Buat sekali 1 hari jualan iya. Itu berapa? Itu nasi sama cabe doang apa lama lu juga? Nasi sama cabe. Buat punya lu dong, iya. Bagian lu dong. Itu beras 50.000 sama cabe kira-kira 10.000, kurang lebih 60.000 lah. 60.000. Kayak sekarang bagian. Kalau saya waktu itu kan tugasnya buat lauk. Waktu itu ayam itu per hari itu nyetok sekitar 25.000 dagingnya aja. Saya punya langganan daging di rumah. Terus juga ada kentang. Waktu itu 1/4 kentang berapa sih gue lupa. 15. Lupa gue. Ini kayaknya 15. Terus sama cabai. Pokoknya total tuh
Oke, saya ulang. Jadi waktu itu modal buat saya bikin lauk tuh kisaran 50.000 per sekali jualan, per satu hari jualan. Jadi itu buat ayam 25.000, buat kentang 15.000, sisanya buat bawang, cabe, terus bumbu-bumbu, ya banyak kayak gitu-gitulah. Terus berarti total sehari itu berapa? Lu 50, gue 50, lu 60. Gue kayaknya 70 ribu dah kurang lebih. Ada bawangnya juga soalnya. Iya. 70.000. Berarti lu 70, gua 50. Berarti satu hari itu kita buat sekali jualan modalnya itu sekitar 120.000. Yang dimana nanti hasil dari jualan hari itu, misal saya jualan hari ini dapat sekitar 250.000. Nah, nanti itu 250.000-nya tuh dipotong lagi buat modal besok hari kita jualan. Nanti kita dibagi lagi, misal modal saya buat besok jualan tuh kurang apa, nanti dibantu dari uang dagang hasil hari sebelumnya. Iya gitu. Kayak gitu. Terus apa manfaatnya kita jualan? Manfaat? Ya. Manfaat yang pasti pengalaman ya. Ya, oke. Pengalaman, karena waktu itu juga kita jualan emang gak lancar-lancar banget. Ada aja ininya, cekcoknya lah. Kayak ada yang ngambek-ngambekan kayak gitu. Padahal cuma 3 bulan doang dagang. Ya itu pengalaman sih. Terus manfaatnya lagi apalagi? Untung gak sih kita jualan? Manfaat sih yang pertama pasti buat anak muda kayak kita ya pasti pengalaman ya. Di situ bagaimana kita buat memanage waktu, soalnya kan kita jualan itu abis maghrib, mulai abis maghrib buat jualan. Yang kadang kayak buat anak-anak muda kayak kita tuh jujur kadang susah buat ngebagi waktu gitu. Apalagi rumah kita kan jaraknya yang lumayan dekat. Dia berdua, Arsi sama Michael, rumahnya lumayan dekat, tapi kalau saya kan lumayan jauh. Ya itu sih buat bisa ngebagi waktu, terus juga buat pengalaman yang terus juga dapat duit sih. Itu yang kita cari sebenarnya. Duitnya nggak seberapa sih. Itu enggak, tapi itu yang kita cari kan. Sebagaimana kendala yang kita hadapi, bagaimana cara mengatasi masalahnya. Nah, kendala yang kayak tadi dibilang itu yang di pengalaman, itu kendalanya tuh apa? Maksudnya gue jelasin lagi. Coba. Menurut lu waktu kita dagang itu kendalanya apa sih? Kendalanya yang kayak dihitung-hitung modalnya ternyata cuman tipis banget. Modalnya untungnya cuman tipis banget. Nggak jauh beda sama modal. Ya kan itu tiap malam tuh. Itu yang bikin kita gelisah emang tiap hari. Pengen naikin harga juga nggak enak kan. Emang karena sepi juga. Naikin harga juga nggak enak. Sama yang tadi itu, yang masalah cekcok antara kita bertiga. Itu cara ngatasinnya ya biarin aja, sama-sama saling paham aja gitu sih. Kalau saya bisa nambahin, mungkin kendala yang pertama buat saya sendiri karena jarak rumah saya jauh, jadi itu kendala dia. Jadi misal dari rumah saya ke tempat jualan itu sekitar 20 sampai 25 menit. Itu belum misal kena macet di Jakarta, apalagi kan habis maghrib tuh biasanya orang-orang pada mulai pulang kerja kan. Jadi biasanya macet, makanya kadang saya ngusulin buat Arsi sama Haikal ini buka warungnya duluan gitu. Jadi sekalian buka warung, jadi waktu saya datang tuh saya tinggal ngasih lauknya, tinggal ditata aja gitu. Terus kendala lain ya waktu itu kita pernah ada masalah yang namanya buka usaha, terus apalagi kan nggak cuman satu orang kan, kita 3 orang, 3 kepala jadiin satu, ya pasti kadang ada kayak miskom, ada perselisihan lah ya, yang kayak dibilang Haikal tadi, intinya kita bisa saling mengerti aja sih. Terus soal sebenarnya kalau lu bilang warung kita sepi, nggak juga, buat hitungan orang baru buka warung udah sepi juga sih kayak gitu ya sebenarnya. Emang ada waktunya kayak rame banget, terus kayak ada sepi banget gitu. Kita pernah kayak buka warung tuh baru 2 jam gitu habis gitu pernah. Terus ada juga kita jualan sehari itu cuma laku 2 ya. Iya. Cuma laku 2 porsi itu juga pernah. Ya itu gak enaknya jualan. Dan biasanya juga kalau rame itu emang bukan dari orang-orang sini yang beli, itu teman-teman kita banyak yang gitu. Kebanyakan emang temen terus keluarga. Kalau dipresentasiin antara yang beli itu misal orang random sama orang-orang yang emang udah kenal sama kita. Udah kenal, terus orang yang kita undang berdatang tuh emang prestasinya banyak kan orang yang kita undang daripada
orang random yang beli gitu. Suka duka yang dilakukan oleh Anda narasumber. Suka duka ya. Sukanya ini sih, apa, bikin bisnis bareng teman itu saya senang bisa bikin bisnis bareng teman gitu. Terus juga itu juga jadi pengalaman awal saya berbisnis kan. Terus juga dukanya tuh ya kayak tadi, saya kan pengen buka bisnis niatnya emang awalnya buat biar dapat uang jajan tambahan, tapi ternyata cuman capek sama duit sedikit doang. Tapi emang kayak gitu sih namanya ya, awal-awal. Ya lu sambil cariin foto yang kan kita pernah foto kan? Oh yang foto itu ya? Foto produk, foto kita, sama foto banner. Terus ya kalau suka duka, kalau menurut saya sih lebih banyak sukanya ya, apalagi ini dukanya sih duit doang. Pengalaman pertama saya buat membuka usaha. Terus ekspektasi saya sih buat jualan tentu buat dapat duit kan. Ya sukanya menurut saya itu kayak tiap hari bisa datang, bisa ketemu teman-teman, terus bisa jualan, itu suatu kesenangan buat saya. Terus dukanya ya pas sepi misal tuh duka. Jadi kayak misal aduh kita udah effort banget banyak gitu, ternyata yang datang kok dikit. Terus juga ya akhirnya kita makan sendiri gitu. Terus kayak kepikiran nanti gimana kalau misalnya kita udah mulai kuliah lagi, apakah nanti bakal lanjut apa enggak gitu. Itu termasuk hitungan duka buat saya. Terus kayak misal yang tadi ada masalah-masalah kecil, kita miskom, kita berantem, itu dukanya. Tapi juga itu ada sukanya juga sih, itu pengalaman buat kita semua. Oh iya, jadi ada di grup ya fotonya ya? Kita masih ada grupnya kan? Nah kita juga ada grup waktu itu buat ya ngasih kabar masing-masing biar gampang masuk. Terus nah ini fotonya nih guys, bapak. Nah ini foto kita waktu masih jualan. Mana? Nah ini Arsi ini. Ini yang ini Arsi. Mana sih? Dia pakai kacamata. Nah ini pakai kacamata nih Arsi, ini sampingnya saya. Nih. Be. Lagi nggak fotonya? Foto produk kan kita. Nah ini. Itu yang tadi yang tadi bagus. Nah ya itu. Nih. Nah ini foto yang kita pakai buat waktu itu kita masang di Gojek buat bahan kita promosi. Nah ini foto gua. Foto bareng banner. Nah ini foto yang dimana misal produk kita jadi, terus udah dimasukin ke box yang siap dikirim. Ini paket lengkap ini. Ini paket lengkap buat warung nasi jeruk kita waktu itu. Gitu. Emang kita waktu itu konsepnya sih karena kebetulan juga tempatnya nggak terlalu luas ya. Jadi konsepnya kita waktu itu lebih ke arah belinya tuh dibawa pulang gitu, nggak makan dine in. Sebenarnya bisa juga buat dine in. Foto lagi foto. Sebenarnya itu kita bisa juga buat dine in, tapi nggak bisa buat banyak orang makan dine in bareng-bareng gitu enggak. Bangkunya sedikit. Ya bangku dan lahannya cukup kecil sebenarnya guys ya. Terus pesan dan kesan dari narasumber pada mahasiswa. Ini bakal tayangin depan mahasiswa. Mungkin ya, mungkin tidak. Ya. Pesan dan kesan. Apa pesan dan kesan ini? Pesannya buat nanti mahasiswa, yakin kita mahasiswa juga ya. Buat ya intinya pesan buat kita. Pesan buat kita semua ya. Iya. Pokoknya kalau kita emang pengen mulai usaha ya mulai aja dulu, karena emang itu apa, kita ngambil pahitnya dulu lah di awal istilahnya, daripada kita mulainya pas di tua nanti yang ada malah merasa terlambat. Jadi kalau emang pengen usaha mendingan mulai dari awal dulu, kayak masih usia 20-an lah. Terus kesan saya membuat kesan kita kan membuat bisnis nasi jeruk ya, itu cukup berkesan karena emang itu pengalaman pertama kita. Terus juga kita semua temenan kan, itu sangat berkesan gitu. Kalau pesan buat saya sih sebisa mungkin
ya, walaupun kayak awalnya kita bakal ekspektasi jualan bareng nih kayak nggak bakal ada masalah gitu, apalagi kita udah temenan sekitar 7 tahun 8 tahun ya, pokoknya dari dari SMP sampai kita umur 20 sekarang. Kayak usaha bakal seneng aja, bakal happy aja, nggak bakal ada berantem kayak gitu. Ternyata ya nggak sesuai apa yang kita ekspektasikan gitu ya, yang dimana menurut saya sih segala usaha pasti ada resikonya ya. Udah siap yang namanya rugi, siap yang namanya untung, itu bonus sih menurut saya. Terus juga siap buat ngadepin apa yang bakal terjadi di depan aja sih, kayak perselisihan, terus juga beda pendapat, terus juga warung sepi kayak gitu kan bisa bikin percecokan internal. Kesannya juga buat saya sih bagus sih, indah banget. Kalau misalnya bisa diulang, jujur pengen ngulang waktu masa-masa masih jualan, soalnya asik banget. Kalau misalnya ditanya nextnya kita bakal buka lagi, iya apa enggak? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya. Tergantung kesibukan kita nanti kan ke depannya. Jadi jangan lupa Nek, kita punya Instagram nggak sih? Instagram? Iya. Emang ada? Nasjer Harum. Emang iya? Ada cok. Enggak cok. Punya. Siapa yang megang aja? Arsi yang bikin. Gua nggak tahu. Nasjer Harum. Nasjer apa gitu kan lupa. Nasjer Harum. Coba nanya, cari Nasjer. Nasjer. Ada Nasirudin Rizky. Ya pokoknya kita waktu itu sempet punya akun Instagram yang udah lama nggak buka jadi lupa. Emang gak aktif juga sih Instagram. Iya nggak kurang aktif juga kan, soalnya kita cuma 3 bulan kan. Iya 3 bulan. Ya kalau dari saya nextnya mungkin bisa buka usaha. Ya walaupun bentuknya nggak nasi jeruk lagi ya. Iya mungkin bukan nasi jeruk Mungkin di bidangnya lain. Itu emang jujur impian saya dari dulu sih, bisa kayak, jujur saya malas jadi budak korporat. Kayak tiap hari harus masuk pagi, pulang sore, terus ngikut sama bos tuh. Kayak passion lu gitu juga gak sih? Lu mau jadi budak korporat gak? Untuk awal iya sih. Iya, mungkin kalau misalnya awal-awal buat batu loncatan, buat iya. ngumpulin modal iya ya. Mau nggak mau. Iya. Orang tua juga enggak. Iya, usaha kan butuh modal. Ya mumpung kita masih muda juga, masih punya tenaga, ya jadi budak korporat dulu awal-awal itu oke lah. Terus kita masuk ke bagian akhir guys. Apa tuh bagian akhirnya? Mendoakan Anda. Mendoakan saya. Jadi semoga ilmu yang bisa kita bagi ini bermanfaat. Iya, bermanfaat bagi kita semua. Walaupun sebenarnya temanya dari UAS saya ini apa? Singkong rasa durian. Tentang UMKM yang masih berjalan ya, tapi kebetulan UMKM ini sudah berhenti cukup nggak lama sih sebenarnya, baru sekitar 1 tahun. Tapi emang kita ada niatan buat nextnya kita insya Allah bakal buka lagi. Ya, lagi hiatus lah, lagi vakum gitu, bukan berhenti. Ya. Kita juga waktu itu berhenti bukan gara-gara kita nggak laku, emang gara-gara kuliah udah masuk offline aja, jadi kita ya udahlah kita stop dulu sebentar. Kalau misalnya ditanya pendapatan berapa kali? Pendapatan sehari? Enggak, 3 bulan kita jualan. 3 jokut, 3 juta ya. 3 juta. Iya, waktu itu bersihnya tuh sekitar 3 juta. Yang habis itu kita dipotong lagi tuh ke biaya produksi pada hari itu yang kebetulan lumayan gede. Akhirnya bersihnya tuh kita sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta. Itu 2 juta tuh dibagi 3 orang selama 3 bulan ya. Not bad lah buat 3 pendatang baru. 3 bulan 2,5 juta buat pendatang baru ya. Bersih. Menurut saya not bad lah. Not bad, yes, not bad. Ya, kita akhiri aja wawancara kali ini. Semoga buat narasumber khususnya semoga sehat selalu. Amin. Semoga kita juga bisa buka nextnya usaha UMKM yang baru. Amin. Yang lebih inovatif tentunya, lebih rame. Belajar dari pengalaman, karena pengalaman tuh biasanya bisa mendorong kita buat melakukan sesuatu yang nggak bodoh di kemudian hari. Amin.
Oke, makasih buat narasumber, makasih juga buat para penonton mungkin yang menonton video ini. Semoga terinspirasi oleh video kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.